Beberapa saat lalu saya menjelaskan kelemahan ChatGPT pada seorang teman. Dengan angkuh dia malah menagakan sayalah yang bodoh, sedang ChatGPT menurut dia cerdas, bahkan dengan gaya merendah saya. Saya tahu orang ini sangat suka dengan matematika dan menganggap komputer adalah alat ajaib yang menjadi bagian dari malaikat penolong. Ketika menghadapi situasi seperti ini, penting untuk tetap tenang dan mengarahkan percakapan ke arah yang lebih produktif. Anda bisa menjelaskan bahwa kecerdasan ChatGPT atau AI lainnya bersifat terbatas dan berbasis pada data yang dipelajarinya. Berikut adalah beberapa poin yang dapat Anda gunakan untuk menjawab argumen teman Anda. 1. Kecerdasan AI terbatas. Jelaskan bahwa AI, termasuk ChatGPT, berfungsi berdasarkan data dan algoritma. AI tidak memiliki pemahaman atau kesadaran seperti manusia. Ia hanya mengolah informasi dan memberikan respons berdasarkan pola yang dikenali dari data latihannya. 2. Kesalahan dan bias. AI bisa membuat kesalahan dan membawa bias yang ada dalam data latihannya. Ini menunjukkan bahwa AI tidak selalu benar atau cerdas dalam pengertian manusiawi. 3. Kolaborasi manusia dan AI. Komputer dan AI adalah alat yang sangat berguna, tetapi tetap memerlukan arahan dan pemahaman manusia. Keduanya bisa saling melengkapi, tetapi manusia tetap memiliki peran kritis dalam interpretasi dan pengambilan keputusan. 4. Pentingnya kritik dan evaluasi. Menilai keterbatasan AI tidak berarti seseorang bodoh. Sebaliknya, memahami kelemahan teknologi menunjukkan pemahaman yang mendalam dan kritis tentang alat yang digunakan. Dengan pendekatan ini, Anda dapat mengubah perdebatan menjadi diskusi yang lebih konstruktif dan saling memahami. Mengapa banyak orang yang suka matematika menganggap dirinya lebih cerdas dan merendahkan orang lain? Kalau bukan semuanya, namun banyak di antara mereka egonya tinggi. Pernyataan bahwa orang yang suka matematika cenderung angkuh dan merendahkan orang lain tidak berlaku secara universal, tetapi jika perilaku seperti itu terjadi, ada beberapa konsep ilmiah dan psikologis yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. 1. Dunning-Kruger Effect. Efek ini adalah bias kognitif di mana individu dengan keterampilan rendah dalam suatu bidang melebih-lebihkan kemampuan mereka, sementara individu dengan keterampilan tinggi meremehkan kemampuan mereka sendiri. Orang yang merasa lebih tahu dalam matematika mungkin terjebak dalam bias ini, menganggap bahwa orang lain kurang memahami konsep yang mereka kuasai, sehingga terlihat angkuh. 2. Hubungan antara pengetahuan dan ego. Orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang matematika sering menganggap kemampuan mereka sebagai pencapaian intelektual yang tinggi. Ini bisa mendorong perasaan superioritas, terutama jika mereka mengidentifikasi diri mereka dengan keunggulan dalam bidang ini. Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung mencari pengakuan sosial atas keunggulan mereka, yang bisa memanifestasikan diri sebagai sikap merendahkan orang lain. 3. Kadar kebodohan tersembunyi, blind spots. Sikap merendahkan orang lain karena kurangnya pemahaman matematika bisa menunjukkan kebodohan tersembunyi,
dalam bentuk kurangnya keterampilan sosial atau empati. Kemampuan intelektual dalam satu bidang tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan emosional atau sosial. Orang yang terlalu berfokus pada keunggulan matematikanya mungkin mengabaikan pentingnya perspektif lain, yang membuat mereka kurang bijaksana dalam interaksi sosial. 4. Filsafat ilmiah dan debat terbuka. Para fisikawan besar dan ilmuwan lainnya umumnya mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif dan terbuka terhadap perdebatan. Ilmu pengetahuan berkembang melalui diskusi, argumen, dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat adalah bagian dari metode ilmiah, di mana perdebatan digunakan untuk menguji dan memvalidasi teori. Orang yang terlalu yakin akan kebenaran mereka sendiri seringkali kehilangan kesempatan untuk belajar dari orang lain dan memperbaiki kesalahan mereka. 5. Konsep humility in science. Dalam dunia akademis dan ilmiah, kerendahan hati dianggap penting karena kesadaran bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas dan bisa berkembang. Fisikawan seperti Albert Einstein dan Richard Feynman mencontohkan sikap yang menghargai perdebatan dan kritik. Mereka memahami bahwa proses ilmiah melibatkan pengujian ide-ide, dan kesalahan merupakan bagian penting dari pembelajaran. Sikap angkuh dan merendahkan orang lain atas dasar keunggulan matematis bisa dianggap sebagai bentuk kebodohan tersembunyi, karena menunjukkan kurangnya pemahaman akan pentingnya keterampilan sosial dan kolaborasi. Para ilmuwan besar memahami bahwa pengetahuan tumbuh melalui perdebatan dan kerjasama, bukan melalui dominasi intelektual. Sikap yang terlalu tertutup terhadap masukan dan kritik dapat menghambat perkembangan pribadi dan ilmiah. Ada beberapa alasan mengapa sebagian orang yang menyukai matematika mungkin cenderung merasa lebih cerdas atau merendahkan orang lain, meskipun tentu saja ini tidak berlaku untuk semua orang yang suka matematika. Beberapa faktor yang bisa berkontribusi pada sikap tersebut meliputi: 1. Matematika dianggap sulit dan elitis. Kesulitan subjektif, banyak orang menganggap matematika sebagai subjek yang sulit, sehingga mereka yang memahaminya dengan baik sering merasa memiliki kemampuan di atas rata-rata. Keunggulan akademis, dalam banyak sistem pendidikan, keunggulan dalam matematika sering diasosiasikan dengan kecerdasan tinggi, sehingga mereka yang berhasil dalam bidang ini mungkin merasa lebih unggul. 2. Matematika memberikan rasa kepastian. Jawaban pasti. Matematika menawarkan jawaban pasti dan solusi yang benar atau salah, yang bisa memberikan rasa kepuasan intelektual. Ini dapat membuat mereka yang berhasil dalam matematika merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Logika dan rasionalitas, karena matematika sangat bergantung pada logika dan struktur yang ketat, ada kecenderungan bagi penggemar matematika untuk menganggap pendekatan logis mereka sebagai yang paling valid, sehingga memandang rendah cara berpikir lain yang lebih intuitif atau subjektif. 3. Stereotip sosial dan penghargaan berlebih. Penghargaan sosial, secara umum, masyarakat cenderung memberikan penghargaan tinggi kepada mereka yang ahli dalam matematika, sains, dan teknologi.
Hal ini bisa mendorong rasa superioritas di antara mereka yang unggul di bidang ini. Stereotip cerdas: orang yang pandai matematika sering digambarkan sebagai jenius dalam media dan masyarakat, yang bisa memperkuat ego mereka. 4. Kurangnya empati atau keterampilan sosial. Fokus pada data, bukan emosi. Beberapa orang yang sangat fokus pada matematika dan logika mungkin kurang dalam keterampilan sosial dan empati. Mereka mungkin melihat nilai orang lain hanya dari perspektif rasional atau intelektual, mengabaikan aspek emosional dan sosial. Pengalaman terbatas: jika seseorang terlalu fokus pada satu bidang, seperti matematika, mereka mungkin kurang memahami atau menghargai keahlian di bidang lain, yang bisa menyebabkan sikap merendahkan. 5. Persaingan dan pengakuan. Persaingan akademis, dunia akademis, terutama dalam bidang yang sangat kompetitif seperti matematika, bisa mendorong ego yang tinggi karena seringnya mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk membuktikan keunggulan intelektual mereka. Keinginan akan pengakuan: sebagian orang menggunakan keunggulan mereka dalam matematika sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari orang lain, yang bisa membuat mereka terlihat sombong atau merendahkan. 6. Perasaan minder yang terselubung. Kompensasi ego: dalam beberapa kasus, sikap merendahkan bisa berasal dari perasaan tidak aman atau minder. Dengan menekankan keunggulan mereka dalam matematika, mereka mungkin mencoba menutupi kelemahan atau ketidakpastian di area lain. 7. Kurangnya kesadaran interdisipliner. Tidak menghargai bidang lain. Mereka yang sangat terfokus pada matematika mungkin gagal melihat nilai dari keterampilan dan pengetahuan di bidang lain, seperti seni, humaniora, atau keterampilan interpersonal, yang sama pentingnya dalam kehidupan. Penting untuk diingat bahwa sikap seperti ini tidak mewakili semua orang yang menyukai matematika. Banyak ahli matematika yang rendah hati dan menghargai keragaman kecerdasan manusia. Mengembangkan pemahaman lintas disiplin dan empati bisa membantu mengurangi kecenderungan merendahkan orang lain.